Apa kabar ya, Mas? Baik-baik, Mas. Baik. Bengkel ini masih udah buka normal. Sudah buka normal. Ini sebelumnya perkenalan dulu nih, Mas. Mungkin kan pada tahu mereknya, brandnya, tapi orangnya nggak tahu ini. Oh, iya. Iya. Mas Gimana? Mas Dede ini yang punya ya? Apa gimana ini? Iya, kebetulan saya ownernya. Makanya namanya ADD. Iya. Ya kalau ADD itu ya doanya itu bahasa Indonesianya itu biar tambah. Cat itu kan Oh, tambah. dari oh iya iya. Doanya, Mas. Tambah apa aja. Tapi katanya juga ini gara-gara base-nya di Solo, plat nomornya AD. Iya. Makanya multi tafsir, Mas. Biarkan orang yang menafsir. Itu sengaja apa kebetulan? Ya, kebetulan sebenarnya. Oh, kebetulan. Kebetulan. Mas, ini buat mengawali sebelum kita menuju membahas suspensi, dunia persuspensi, ini ada yang nanya dulu nih, diawali dengan pertanyaan dari Osagiri, Mas. Gimana, Mas? Latar belakang Mas Dede itu sebenarnya dulunya apa ini? Maksudnya sekolahnya atau apanya kok bisa terjun minat ke dunia suspensi ini? Oh, iya, iya. Kalau mulainya mainan stop itu 2014. Itu saya masih kuliah. Itu Oh iya, kuliahnya di 11 Maret University, UNS. ya. Itu jurusan teknik mesin. Itu masih kuliah waktu itu. Lulusnya 2016. Berarti bisnis dulu, nyelesainnya kuliah nanti. Iya, kuliahnya angkatan 2008, lulusnya 2016. Oh, kota terakhir berarti ya, Mas? Iya, jadi kalau hari itu nggak sidang, Seninnya DO. Tapi waktu kuliah itu juga ada mata kuliah tentang suspensi atau enggak sih? Atau kalau teknik mesin itu? Teknik mesin nggak ada, nggak ada, Mas. Cuman basic basic aja, Mas. Teknik mesin itu nggak spesifik, basic biasanya. Hmm, dipelajari semua gitu ya dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasar, nggak spesifik tetepan. Berarti untuk terjun di dunia suspensinya bisa dikatakan otodidak. Iya, otodidak sama ini. Kalau awal mulanya itu punya saya sendiri, Ya, rusak, saya benerin kemana-mana, terus nggak jadi-jadi, bocor lagi, terus saya buka-buka internet, belajar dari internet, forum-forum di luar negeri itu, terus dilanjutkan sampai sekarang. loh berarti kalau misalkan pada waktu itu suspensinya Mas Didi nggak rusak, nggak bakal ada ini ADD ini. Mungkin bisa jadi, Mas. Iya kan? Iya, bisa jadi. Berarti nggak sengaja lah ya punya Nggak bisnis sengaja. ini. Iya, Mas, ini ada pertanyaan lanjut dari Muhammad Madiksan 94. Ini aku juga iya. nggak paham sih perbedaannya apa. Ini ngomongin suspensi belakang. Jadi Uh-huh. apa sih perbedaan decarbon internal floating piston, remote piston reservoir, sama internal bladder reservoir? Bahasa suspensi banget ini. Apa itu? Kalau yang pertama floating piston, Mas. Iya, floating piston, decarbon internal floating Floating piston. piston. Waduh, bentar. Oh, ini. Jadi kalau Langsung cariin contohnya ini. iya, sebentar. Ya. Jadi kalau internal floating piston itu shocknya kayak gini. Di Ya, dalamnya itu ada sekat piston. Free piston itu dia bisa naik turun. Jadi nanti ini ada nitrogennya. Terus pistonnya itu waktu dia neken ke atas gini bergerak. Kalau internal floating piston itu. ya. Kalau yang Sebenarnya kalau yang gimana, Mas? apa? Sebenarnya Yang kalau yang ada lanjutan gambarnya lebih enak enak. sebenarnya.
Tapi gambarnya di HP. Nanti itu bisa bisa ngubungin saya, nanti saya jelaskan Siap. Nanti detailnya. kalau misalkan ini nanti tak upload di YouTube, tak kasih gambar juga Mas, biar orang yang lihat gampang. Oke, siap-siap. Terus yang kedua, Remote piston reservoir. remote piston itu sama kayak gini, tapi pakai tabung. Oh, tabungnya tapi ada selangnya gitu ya, Mas? Iya, pakai hose, pakai selang. Jadi reservoir itu ya pakai kayak gini, Ya, ya, pakai ya. selang. Sama satu Terus yang lagi, terakhir, internal bladder reservoir. internal bladder reservoir. Itu yang saya belum tahu, Mas. Nanti saya belajar lagi. Enggak ini, Tapi Mas, itu enggak yang... secara garis besar itu tipe-tipe teknologi suspensi. Jadi ada yang sekatnya pemisah nitrogen sama oli itu di dalam piston, ada yang pakai remote itu, tapi itu apa? eh, ya teknologi-teknologi suspensi itu. Nanti saya kasih gambarnya. Ini sok belakang ya, Mas? Itu nama-nama Sok sok belakang. belakang ya? Bukan sok Ya, depan kan berarti? bukan. Itu tipe-tipe teknologi sok belakang. Nanti Kalau yang saya kasih internal, gambarnya biar jelas. kalau yang internal bladder reservoir itu bukan yang ini, Mas. Kayak kayak Bemera yang sok tabungnya langsung jadi satu sama springnya. Oh, bisa jadi Kayaknya yang internal, itu ya, Mas. internal. Internal bladder reservoir. Iya kayaknya, Mas. Kayaknya gitu kan. Kayaknya Kalau iya. yang kalau yang internal floating piston dia yang kayak shock biasa harian gitu ya. Bisa katakan Iya, di yang Indonesia ada. Iya, motor BB iya, harian. iya, masuk, 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 Mas. Soalnya itu kalau nama-nama itu biasanya ada beda-beda memanggil namanya. Jadi misalnya Oh iya iya iya. yang jadi nggak ada kesepakatan itu namanya apa, itu pasti ada punya Oh yang iya. itu. Bisa dibilang beda teknisi bahasanya beda ini. Iya, 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 iya. Bisa bilang Ta- kayak gitu. Tapi kalau ngomongin shock belakang itu emang khususnya di dunia gestrek ya Mas, itu emang ada 3 tipe itu atau gimana? Tiga tipe. Ya bisa jadi tiga. Sebenarnya banyak mas tipenya itu. Kalau teknologinya Hmm. ada dual tube, Ya. twin tube itu sama biasanya. Ada yang tadi disebutkan itu ada juga. Jadi kalau mau itu sih general banget, banyak banget itu yang mau anu, Iya. lebar banget lingkupnya. Tapi kalau ini Mas, kalau kita ngomongin kan kalau mungkin di beberapa motor supermoto mungkin ya, kalau shock belakangnya kan ada yang pakai selang itu Ah, baru tabung. Nah kalau ah, di gestrek kan kebanyakan mungkin kayak bermerah itu kan tabungnya jadi satu gitu kan, iya, nggak ada selangnya. iya, Itu iya, iya. bedanya apa Mas? Sistemnya emang beda atau gimana? Sistemnya ada yang sama sistemnya, cuman bedanya biasanya di tempatnya. Kadang kalau pakai tabung itu dari desain motornya sebenarnya. Awalnya di Iya desain iya. motor. Misalnya kayak motor WR155R yang Iya. baru itu. Kalau dia itu pakai sekok tabungnya jadi satu sama bodinya, nggak ada tempatnya. Oh iya iya iya. Kalau SE itu kan memang didesain dari awalnya ada tabungnya, ada tempatnya. Iya. Kalau yang ada beberapa motor itu memang nggak punya tempat buat tabungnya itu. Tapi kalau Jadi itu dari sistemnya sama ya Mas atau gimana? sistemnya sama, cuman biasanya pertimbangannya tempatnya. Nah terus kalau kalau ngomongin gestrek kan ini yang paling idola dulu mungkin kayak Bemerah. Nah sekarang Iya, ada orang belok ke shock ETV atau LK dan sebagainya itu Mas. iya. Itu bedanya apa sih Mas? Apa hanya cuma
panjangnya atau gimana? Kalau dari teknologi itu kayak Bamera udah ketinggalan banget. Itu udah dari tahun 80-an mungkin. Jadi secara Iya, teknologi itu bentuk piston, valving-nya itu udah ketinggalan zaman sebenarnya. iya. Tapi eh tapi ya saya kurang tahu juga Mas. Soalnya saya pertama gestrek itu 2016 kalau nggak salah. Itu udah pakai itu semua. Ya pertama saya ngikutin aja karena ngikutin aja apa yang dipakai, kurangnya seperti apa ya. Sebenarnya kalau sekarang pindah ke yang panjang itu ya saya rasa itu harus tetap geser ke yang panjang Mas. Emang lebih stabil atau gimana, Mas? Atau mungkin teknologinya lebih Ini baru gitu ya, Mas? selain teknologi itu juga ini jarak mainnya juga. Soalnya setahu saya itu motor itu depan belakang itu jarak mainnya harus sama. Jadi kalau misalnya Jarak depan apa itu, pakai Mas? jarak main, travel, atau apa ya namanya, dari stok utuh Bahasa, sampai masuk pol, gitu, apa. oh, Jadi itu travel, atau apa ya namanya. Jadi misalnya sampai mentok stoknya gitu ya, Mas? utuh, ya, misalnya untuk kayak gini, terus masuk sampai pol, nah itu sampai mentok itu namanya jarak mainnya, Iya, iya, iya. Emang gitu. bisa sama masuk belakang sama masuk suspensi depan? Bisa sama kalau dia bikin armnya bener, sudut swing arm. Oh, jadi ini ya, misalnya kita beli LK ini yang paling lagi dominan. Iya, Kita iya. aplikasi belum tentu hasilnya oke juga ya, Mas? Belum tentu, Mas, belum tentu. Itu tergantung yang bikin rangka nanti dia naruhnya di mana, kemiringannya berapa, gitu. Oh, atau mungkin Jadi dulu ini, serasa. Mas. Dulu itu ini kenapa cuman kayak bawang merah? Mungkin gara-gara adanya kayak bawang merah, Mas. Terus kalau sekarang kan Mungkin kalau ya. pakai pakai skok panjang itu kan butuh pergantian per yang sesuai dengan kekerasannya. Ya. Nah, kalau sekarang kan cari per pengganti yang dengan kekerasannya lebih sesuai yang dibutuhkan itu gampang. Nggak kayak dulu, mungkin. Itu juga salah satu faktornya. Dan mungkin dulu kayak bengkel punya Mas Dede ini belum terlalu banyak mungkin ya. Iya, iya, Jadi kan bisa mau jadi. ngotak-ngatik juga susah juga ya. Iya, atau mungkin nggak mau ribet juga bisa. Cuman Hmm, setelah ke sini-sini saya cek, saya ini kok, ya memang ketinggalan. Udah waktunya ganti sebenarnya, Mas. iya, iya, Sebenarnya. iya. Kalau ini Mas, kalau aku lihat kan, kalau nggak salah itu kalau Hmm. shock LK itu ETV, kayak springnya ada dua, pairnya itu ada dua gitu Mas. Ada yang panjang, terus agak nyambung dikit, kecil itu. Kalau yang kayak bahkan dia kayak satu pair aja gitu. Ya nggak Iya, sih Mas? iya, iya. Iya, Itu kalau bedanya apa sih Mas? sebenarnya kalau ini kok kalau yang itu kan dari ATV sebenarnya. Iya, Kalau ATV itu biasanya ini bahas pernya. Jadi pernya itu biasanya ada dua tipe kekerasan. Makanya dipisah biasanya. Ada yang atas kecil, yang bawah besar. Yang nah iya atas itu. kecil, yang bawah panjang. Jadi kebanyakan Iya. itu buat yang empuk, yang spring rate-nya kecil itu yang atas dulu main sampai habis, baru yang besar. Oh, jadi Biasanya kayak kayak gitu. kayak ada dua dua suspensi kerja dalam satu waktu gitu ya, Mas? Bukan dua suspensi, tapi dua kekerasan pair. Jadi pair itu kan punya nilai kekerasan masing-masing. Ya. Nah, jadi ada kalanya kita butuh spring rate yang empuk, pair yang empuk, ada kalanya yang keras. Misalnya kalau buat di jalan keriting high speed itu kan pasti butuh yang empuk. Iya. Kalau kita habis Hmm. jumping atau kita mau loncat, mau jumping itu baru itu pair yang keras. Oh iya iya. Gitu biasanya. Kalau dari sananya. Kalau boleh kita bilang tadi kayak bilang ketinggalan zaman. Kalau menurutku Ya, kalau shock ATV ini
loncatnya terlalu jauh ini ya. Ya, Teknologinya ini kalau buat motor gestrek loh. ya, ya sebenarnya enggak sih Mas. Kalau kita mengacu dari kalau gestrek kita mengacu dari special engine gitu misalnya ya. Misalnya kita Ya, acuannya special engine. Special engine yang double shock itu tahun 70-an 80-an mungkin. Yang double shock kayak Elsinore itu kan sebenarnya SE juga, cuman double shock. iya. Nah, cuman ya kalau dari panjangnya itu mengacu dari yang lama menurut saya, Mas. Jadi kalau Iya, iya, iya. ketinggalan ya ya gimana? Ya gitu tadi pokoknya. Terus ini Mas, eh, kalau misalkan kita pilih itu antara kayak ban merah atau mungkin shock LK itu, sirkuit juga mempengaruhi nggak sih? Sirkuit sih mempengaruhi sih sebenarnya, Mas. Ya tetap mempengaruhi. Setting lapangan tetap penting. Jadi misalnya saya bikin shock enak ini tidak pasti di semua sirkuit itu enak. Iya, ya. Jadi pasti Berarti harus butuh lihat setting lapangan. feedback dari pembalapnya juga harus ada ya Mas? Harus ada. Tetap harus ada. Berarti kalau kita boleh bilang, misalkan ada rider test suspensi belakang itu, walaupun dia bilang enak, Mas Dede bisa tahu nggak sih itu sebenarnya nggak enak gitu. Dia nggak bisa ngerasain aja gitu. Bisa nggak sih? Bisa, sebenarnya bisa. Kalau kita pasang data logger pasti bisa. Itu apa Mas? Apa itu alat apa? Nanti tahun ini mungkin mau saya pasangin di gestrek. Jadi Oh, data logger siap. itu buat rekam semuanya apa yang aktual terjadi di lapangan. Intinya itu. Jadi semua yang terjadi di suspensinya itu direkam, terus nanti kita bisa baca. Nah, data dari logger itu bisa buat menjembatani kita tuh ngobrol dengan pembalap. Jadi kan kadang penyampaian pembalap dengan apa yang terjadi sebenarnya itu kan bisa beda. Iya. Nah, itu sebenarnya buat menjembatani. Nah, misalnya saya lihat dari data ini, oh sebenarnya ini nggak enak, tapi dia ngomong sudah cukup, itu ya bisa kita rubah lagi sesuai dengan arah datanya, dengan tujuan temnya lebih mengecil. Gitu, Mas. Oh iya. Nah itu ngomongin time ini Mas. Andai Iya. kan kita tes nih. Kita tes Hmm. satu motor yang sama dengan satu pembalap, satu sirkuit Hmm. sama yang sama juga. Terus kita Hmm. coba dua suspensi berbeda. Itu Iya. berapa persen pengaruhnya buat menghitung waktunya, Mas? Mungkin bikin cepat atau gimana ya? Berapa persen sih pengaruhnya suspensi itu? Pengaruh suspensi kalau ke pengaruh suspensi diulangin Mas pertanyaannya. Kalau misalnya kita tes ini, tes Ah. di sirkuit kan dengan satu Ah. motor yang sama, satu Hmm. pembalap dan satu sirkuit, tapi kita andai kan kita punya dua suspensi kayak ban merah sama LK. Itu kan berarti Iya. ada perbedaan waktu mungkin kan, Mas? Iya, ada perbedaan waktu. Nah, itu sebenarnya suspensi itu kalau buat balap gestrek itu berapa persen sih pengaruhnya untuk itu pengaruh di waktunya, time-nya satu lap itu? Ya, itu agak susah, Mas. Soalnya parameternya banyak. Jadi, Iya. parameter suspensi beda. Itu kan nggak bisa dibandingkan juga. Kecuali setting yang tepat dan setting yang nggak tepat, shocknya satu. Nah, itu variabelnya satu, itu mungkin agak Iya, gampang iya. jawabnya. Misalnya, ya kalau pengaruh sih mungkin ya nilainya berapa persennya saya nggak tahu juga sih Mas. Cuman semakin suspensinya itu sesuai dengan settingannya, pasti dia itu nggak gampang cepet capek, itu yang pertama. Kalau Iya. dia nggak gampang cepet capek, pasti temper lapnya itu lebih konsisten. Nah itu tujuannya itu. Iya. Berarti nggak ini ya, Mas. Walaupun enak pun
tetap ada faktor-faktor lain yang mendukung akselerasi pembalapnya ya? Iya, kadang juga gini Mas, kadang juga pembalap komplain, misalnya nih udah muter nih, time udah 1 menit, Iya. katakanlah, misalkan. Kemudian dia ngomong, Mas ini susunannya kurang gini, kurang gini, kurang gini. Terus kita rubah. Habis itu timenya 1 menit 3 detik, kan tambah gede ini timenya. Iya. Nah kalau gitu kan, ya ya berarti settingnya salah. Terus ya ada kalanya memang itu Mas, kadang ya memang tem bagus itu kadang juga nggak nyaman. Ya kalau mau nyaman di rumah nonton TV berarti ya. Gitu Mas, tapi ya kebanyakan cari nyaman, temnya bagus tetepan. Iya, iya, iya. Gitu. Terus kalau misalkan ini Mas, pindah ke depan suspensi depan ini. Iya. Sebenarnya suspensi depan upside down itu ada berapa tipe sih Mas? Sistem kerjanya. Sistem kalau di motocross, Iya, kalau di motocross atau GP. motocross itu ada 2, closed chamber sama open chamber. Itu ada juga yang menyebut uh, uh, ya open chamber, closed chamber sama apa ya? Lupa saya Mas. Tapi yang jelas itu Sama. 2 itu. Intinya sama. Ya intinya sama. Tapi beberapa ada yang menamainya beda. Intinya open chamber sama closed chamber. Jadi kalau yang open chamber itu teknologinya udah agak lama. Dari mulai tahun 90-an itu udah pakai open chamber. Terus kemudian yang baru-baru ini closed chamber. Apa Masih sekarang juga dipakai. Terus bedanya, ini kita kasih tahu closed chamber sama open chamber. Kalau open chamber itu adjustable kompresinya di bawah. Kayak skok 85 cc. Semua skok 85 cc bawaan pabrik itu open chamber. Ribbonnya di atas, kompresinya di bawah. Terus itu kalau yang yang tipe terbaru Mas, tahun terbaru. Tahun terbaru sampai tahun terbaru untuk 85 cc. Oh iya, iya. Masih kayak gitu. Semua merek masih kayak gitu. Terus kalau yang closed chamber itu setelan kompresinya ada di atas, ribbonnya di bawah, jadi kebalikan. Nah itu kalau ngomongin ini istilah-istilah yang orang bingung juga ini. Iya. Kayak misalkan ribbon tadi, terus mungkin suspension travel itu sebenarnya apa sih? Sebutan untuk apa? Kalau ribbon itu baliknya, jadi waktu ke kompres itu kan pernya kan juga ke kompres Mas. Iya. Yeah. Pas mau balik extend ke posisi semula itu kan berarti ada gaya atau di sana dari pernya. Yeah. Nah yang buat nahannya itu namanya ribbon, orang-orang bilangnya itu. Kalau kompresi itu masuknya itu. Oh, ini sebelum ribbon ya? Iya, jadi pas ketekan kompres itu kompresi. Jadi kalau damping itu yang diukur kan biasanya masuknya sama keluarnya. Pas kompresi sama pas balik ke posisi standarnya. Nah itu, jadi ada 2 itu. Itu kalau misalkan kita rubah kompresinya dari mungkin hard ke soft atau gimana, itu sebenarnya yang dirubah apanya sih Mas? Kalau itu yang dirubah itu cuman bypass olinya. Jadi kalau yang diklik yang klik itu kan cuman semacam jarum. Jadi jarumnya itu nanti ada oli yang lewat. Jadi kalau misalnya yang lewat sedikit di bagian ribbon berarti itu baliknya lama. Terus kalau dia di bagian kompresi yang lewat sedikit diatur sama jarumnya itu, kalau yang lewat sedikit berarti kompresinya keras. Kalau yang lewat dibuka kliknya, yang lewat semakin banyak semakin empuk gitu. Nah terus kalau aku sempat lihat di Instagramnya ADD kan, itu sempat beberapa hari lalu itu posting pengujian damping suspensi. Itu sebenarnya apa yang dilihat ya Mas? Pengujian damping itu apa sih? Damping itu
Damping. Wah, ini saya malah pertanyaan bagus nih, Mas. Maksudnya damping itu sering saya ucapkan, cuman sebenarnya apa itu malah saya malah ini. Jadi kalau maksud Jelaskannya saya susah, damping itu, menjelaskannya susah. iya, kayak kayak ya kekuatan kompresi atau rebound itu masuk damping. Jadi kekuatannya seberapa itu bisa kita ukur. Kekuatannya seperti apa. Jadi kalau yang di tes pengujian damping itu eh mau dari mana nih ya ceritanya agak susah. Jadi kalau ya itu bisa diukur dengan alat ini gitu Mas intinya gitu. Itu berarti alatnya itu seolah-olah shocknya itu dibuat jalan gitu ya Mas? Iya dibuat jalan. Jadi kayak ya dia kita lihat kerjanya itu seperti apa, nanti muncul di Iya grafiknya gitu ya Mas? untuk di grafiknya. Jadi grafiknya itu nanti kita mau lihat eh, jarak mainnya sama kecepatannya, terus besarnya damping seperti apa bisa terukur semua. Itu untuk semua Gitu. suspensi Mas, depan belakang bisa dites itu semua. Depan belakang bisa, bisa. Hmm. Itu berarti tahap awal sebelum melakukan mungkin upgrade atau service atau lainnya itu ya Mas? Tes awalnya. Kalau ini kalau dyno itu sebenarnya eh, buat ukur yang pertama alat ukur. Hmm. Jadi nanti Ya, kita sesuaikan kebutuhan. Misalnya kita udah tahu ukurannya nih segini. Terus ada feedback dari orangnya katanya ini terlalu empuk atau terlalu gimana kan nanti kita bisa tahu ini mau diarahkan kemana dan ditambahnya seberapa itu terukur. Itu. oh Nah, iya, iya. jadi nggak kelebihan nggak kekurangan itu susahnya. Nah kalau dyno shock itu dia itu nggak kayak dyno motor. Kalau dyno motor kan semakin tinggi HP-nya semakin kencang, bisa dikatakan seperti Ya, itu. Kalau dyno shock ini harus pas. Jadi misalnya kita bikin shock sebelumnya yang katakanlah udah enak, terus kita dyno, ternyata dampingnya ukurannya sekian, kompresi dan rebound sekian. Nah kita bikin lagi itu harus sama dengan itu. Kalau lebih dari angkanya itu kan pasti lebih nggak enak iya, iya, iya. gitu. Jadi cuma alat ukur ini mas, cuma alat ukur. Berarti kalau ngotak-ngatik suspensi itu harus teliti ya Mas? Ya saya kira semuanya harus teliti toh mas, nggak harus taati suspensi. Ya maksudnya tingkat tingkat ketelitiannya lebih ini loh, lebih Iya, kompleks gitu. lebih kompleks ya. Kadang kalau kita isi sama, jadi misalnya oli sama, skok sama, susunan SIM-nya sama, itu di dyno juga bisa beda hasilnya Oh, dari memang barang-barang yang kelihatan. memang Makanya, gitu ya Mas? iya memang gitu, memang gitu. Saya sudah ngalamin sendiri soalnya. Terus kalau ini Mas, kalau oli oli untuk suspensi belakang sama depan tuh khususnya buat motocross itu sama apa beda sih Mas? Sebenarnya beda, sebenarnya beda. Itu tergantung produsen. Ada produsen yang mengeluarkan suspension oil, berarti itu bisa buat depan, bisa buat belakang. Ada produsen yang mengeluarkan oli itu untuk khusus depan aja dan khusus belakang aja ada. Itu. Jadi tergantung produsennya, Mas. Pasti Berarti menuliskan detail kok di situ. itu bedanya apa sih Mas? Kalau bedanya yang belakang itu kan sistemnya tertutup. Jadi Ya, nggak ada nggak ada nitrogen pun kan itu dipisah dengan sekat. ya di tabungnya itu kan. Jadi kalau ya terus dan di nitrogennya itu kan dikasih tekanan. Jadi kalau sistem tertutup itu tekanan yang diisi berapa kan sama semua toh Mas? Iya enggak toh Mas? Iya, iya, Iya toh. iya. Nah, semakin tinggi tekanannya itu kan pasti nanti bikin panas juga. Nah, ya. Nah, semakin panas itu biasanya oli itu semakin encer. Oh, Jadi iya, iya. Jadi oli itu punya ring viskositas indeks. Jadi ketahanan dia terhadap panas biar dia lebih encer itu ada. Jadi kalau yang belakang itu
biasanya ketahanannya terhadap panas itu lebih tinggi daripada yang depan. Jadi oli shock belakang itu biasanya lebih mahal daripada oli shock depan. Dari indeks viskositasnya itu ya? Ya, dari Nilainya. indeks viskositas nilainya. Nah, kalau yang depan itu biasanya viskositas, kalau yang depan itu biasanya sistemnya terbuka, Mas. Jadi memang ada udaranya di situ, udaranya itu sesuai dengan lingkungan sekitar, nanti campur dengan udara itu. Jadi kerjanya itu nggak sekeras yang belakang. Itu. Itu kalau Jadi biasanya indeks viskositas itu ini ya Mas, kekentalan ya? Indeks viskositas itu bukan kekentalan, itu kalau viskositas kekentalan. Kalau indeks viskositas itu ketahanannya dia terhadap panas. Jadi misalnya batasnya 300 derajat Celcius. Nah, habis itu dia tuh viskositasnya ngencar sendiri. Terus andai kata kita salah ngisi oli ini Mas, atau mungkin kekentalannya juga beda atau rendah gitu, efeknya apa Mas? Kalau kita salah isi oli itu biasanya kekuatan dampingnya akan berubah. Jadi misalnya nih shock depan kita isi ke shock belakang, oli shock depan kita isi ke oli shock belakang. Nah itu shock belakang itu kan kerjanya keras. Pas dia panas itu bisa jadi encer, kayak nggak ada kompresi, nggak ada reboundnya itu Mas. Jadi kayak apa ya? Ya kayak per aja yang main. Oh iya. Gitu. Jadi kalau mau jauh ke situ itu. Kalau salah kasih oli sesuai spesifikasi, biasanya gini, oli dari mengacu di manual book aja. Kalau di manual book itu pasti ada oli yang harus dimasukkan apa. Kalau misalnya kita lebih dari yang di manual book itu, biasanya dampingnya akan beda. Jadi bisa lebih keras, reboundnya lebih lama atau gimana itu bisa jadi kayak gitu. Oh iya. Berarti kalau kita ngatur suspensi emang banyak yang perlu diperhatikan. Ya lumayan banyak, faktornya lumayan banyak. Iya. Terus kalau ini Mas, beberapa kali kan aku sempat lihat kayak pembalap MXGP lah atau pembalap Australia kalau main di Indonesia kan, dia kalau misalkan baru pertama kali datang ke sini ke Indonesia, misalkan belum pernah pegang motornya, yang paling diperhatikan tuh suspensi. Dia gak mikir lainnya dulu, tapi suspensinya dulu kan kayak dia tuh kayaknya ngukur dari berat badannya dia, tinggi badannya dia. Nah itu sebenarnya dua aspek itu tuh pengaruhnya seperti apa Mas? Kalau buat ngatur suspensi? Oh iya, kalau motor dari pabrik itu kan pasti general bikin motornya. Jadi kan nggak mungkin yang pesen dibikinkan gini, yang pesen dibikinkan gitu kan nggak mungkin. Jadi rata-rata. Jadi kebanyakan pembalap yang balap ke luar negeri atau ke lain itu kan pasti bawa skok sendiri. Oh iya benar. Skok sendiri itu biasanya sudah disesuaikan dengan pengendaranya, berat badan, cara dia bawa motor gimana. Jadi yang mempengaruhi suspensi itu bisa dari berat badan, habis itu kecepatan. Jadi misalnya berat badannya sama, dia yang naik pelan sama yang naik cepat, yang naik pelan sama yang naik kencang itu biasanya cenderung lebih butuh per yang keras itu yang kencang. Jadi biasanya itu kalau tinggi badan itu pengaruhnya ke kekerasan per belakang. Kalau orang semakin tinggi itu kan pasti kalau duduk agak ke belakang kan Mas? Iya. Nah kalau agak ke belakang berarti belakang itu lebih keras, mintanya lebih keras lagi. Gitu. Jadi ya memang sangat penting sih Mas, soalnya suspensi itu spesifik ke satu orang. Berarti kalau misalkan nih, aku punya suspensi bagus nih. Iya. Mungkin LK lah kita karena LK. Aku bilang enak nih, aku jual ke orang, terus udah dibeli orang, udah dicoba, dia bilang kok nggak enak. Itu bukan berarti aku bohong ya Mas, tapi emang
nggak sesuai sama Iya, mungkin iya, badannya dia atau sebagaimana gitu ya. iya, iya. Misalnya pemula sama juni, stoknya pemula keempukan. Jadi Iya, ya iya, iya. banyak faktor. Udah kayak ini barang pribadi, Mas. Iya, barang pribadi. Makanya dibawa kemana-mana. Iya. Nah ini Mas, kalau kita ngomongin ini khususnya gestrek ya Mas. Kalau untuk misalkan pembalap pemula atau mungkin privater yang mungkin low budget itu Mas. Kalau lihat perkembangannya saat ini itu, kalau dari pandangan Mas Dede itu ada nggak pilihan suspensi yang tepat untuk mereka itu, mau depan atau belakang sebenarnya, yang nggak usah muluk-muluk, harus kayak yang senior-senior atau gimana gitu Mas? Ya itu, ya sebenarnya ini agak susah sih Mas, susah banget ini. Maksudnya soalnya kualitas bahan itu berbanding lurus dengan harga pasti itu. Iya. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Iya. Terus kalau kualitas semakin bagus itu safety-nya juga semakin bagus. Iya. Nah itu jadi kalau yang low budget itu ya bisa aja sih Mas, cuman pasti ada yang dikorbankan tetepan. Jadi sebenarnya saya juga ini ya agak susah juga kalau nerangin kayak gitu. Mau ya itu ke safety sih sebenarnya Mas, mahal. Ya kalau mau safety ya memang agak mahal sedikit. Tapi mungkin itu lebih mahal daripada kaki kita patah atau apa atau Mas. Iya. Nggak bisa dibohongin ya, harga mahal itu emang iya. Ya ada beberapa yang katakanlah nggak gampang patah, minimal bengkok itu ya ada, bisa merekomendasikan. Cuman kalau dia sama misalnya yang bengkok bagus, ya tapi kan nggak patah. Orang Indonesia kan masih untung Mas, untung nggak patah gitu loh. Iya, masih bengkok, untung masih bisa gitu. Ya itu Mas, kalau saya sih gimana Mas? Ya itu agak susah soalnya itu hubungannya sama safety juga. Sebenarnya banyak yang nanya sih, dia mungkin nyebut merek A, B, C, bla 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 itu yang mungkin low end itu, kalau menurut Mas Dede itu sebenarnya misalnya kita beli itu, kalau misalnya di upgrade pun bisa safety nggak sih Mas? Yang kalau di upgrade itu, kalau yang di upgrade itu cuma dampingnya. Iya, jadi iya. Ukuran dampingnya saya sesuaikan dengan yang sudah sering saya pakai yang nyaman. Iya. Nah, kalau materialnya kan saya nggak bisa ngupgrade. Material itu bawaan dari shopnya sendiri. Itu nggak bisa diapa-apain ya, itu misalkan kualitasnya kurang ya udah kurang gitu aja ya. Ya udah kurang, memang kurang. Memang kurang. Kalau ini gitu. Pertanyaannya kita ganti. Ya. Misalkan privater sama pemula tadi nih, dia tiba-tiba punya budget lebih nih, yang diutamakan suspensi depan atau belakang ya untuk upgrade? Ya sesuai kebutuhan sih Mas, sesuai kebutuhan aja. Kalau sebenarnya suspensi depan sama belakang itu kalau dia sudah jalan itu satu kesatuan. Jadi belakang bermasalah itu belum tentu dari belakang, depan bermasalah itu belum tentu dari depan juga. Satu contoh kasus misalnya nih mau masuk tikungan, kan direm tuh Mas. Ya masa mau masuk tikungan nggak direm kan nggak mungkin gitu. Pas direm itu kan semua beban pindah ke depan. Nah pas pindah ke depan itu kan stoknya depan kan main nih Mas. Kalau dia terlalu empuk, belakang kan pasti nggak kekontrol. Nah feedback yang dirasakan pembalap kan belakangnya nggak enak. Padahal itu gara-gara depannya yang bermasalah. Ya, jadi kalau menurut saya, ya mana yang parah dulu aja deh gitu. Kalau mau di-upgrade. Tapi mungkin menurut saya sebenarnya aja gitu ya. Tapi menurut saya sih depan belakang. Iya, maksudnya berarti lebih baik budgetnya ditahan dulu sampai bisa kebeli dua-duanya sekaligus, malah lebih bagus gitu ya Mas? Iya, iya. Lebih ke safety Mas. Keamanan. Emang
Oh, berarti suspensi itu kalau aku dari penjelasannya Mas Dede ya, suspensi itu berarti satu safety, terus kalau buat kenceng ya juga pengaruh, biar pembalapnya kenceng juga. Iya, Banyak gitu pengaruhnya suspensi itu. iya, iya. Lumayan banyak sebenarnya. Terus ini Mas, pertanyaan dari beberapa follower. Sebenarnya banyak yang nanya, Mas, cuma nanyanya servis ini bisa nggak? Servis ini berapa? Servis ini Iya. malah banyak nanya itu. Ini ada yang nanya Ardi Sena. Kalau kita setting suspensi itu, Mas, harus Hah? mengikuti karakter sirkuit ya, Mas, berarti. Sebenarnya ya, setiap sirkuit itu pasti beda. Pasti beda, Mas. Pasti punya punya mana yang mau dilebihkan, mana yang mau dikurangkan. Gitu. Jadi harusnya sesuai sirkuit tetap. Setiap sirkuit pasti beda-beda, itu pasti. Berarti lebih bagusnya, misalkan kita ada 5 seri putaran beda-beda sirkuit, itu tiap sirkuit Iya, setting lagi baru gitu ya, Mas? iya, setting lagi. Tapi maksudnya setting ini setting di lapangan loh, nggak bongkar bongkar semua. Ya ada beberapa yang harus dibongkar memang ada. Cuman biasanya kalau kita udah upgrade itu kita mempunyai ring kompresi dan ring ribbon yang saya ketahui. Jadi misalnya masalahnya di mana itu kita rubah dari adjustable kompresinya atau ribbonnya tadi itu. Gitu biasanya, Mas. Jadi kalau Dan kalau bongkar itu lebih ke maintain biasanya. jadi kalau yang setting untuk pindah sirkuit itu bisa dilakukan di sirkuit langsung gitu ya, Mas? Bisa langsung Iya, di cepat sirkuit gitu. langsung. Iya, di sirkuit langsung. Tapi apa pembalap Indonesia, mungkin pembalap gestrek Indonesia kebanyakan sudah menerapkan itu, Mas? Apa ya tinggal satu settingan untuk semua sirkuit? Kebanyakan kalau dari pengalaman Mas Didi. Iya, iya, ya belum sih Mas, belum. Ya mungkin ya belum sih Mas, belum itu. Belum. Masih Ya, yang penting enak sekali, berarti untuk sirkuit lainnya juga enak gitu, Mas. iya. Soalnya kalau masih kebanyakan pembalap Indonesia itu masih kan Mas, masih apa? Pembalap itu masih terlalu empuk dan terlalu keras gitu biasanya. Kempuan sama Kendalanya cuma kekerasan. dua itu. Iya, biasanya itu. Ya makanya saya juga mau pengen belajar lagi nanti di lapangan seperti apa. Pasti ada hal baru yang bisa itu bisa ya Iya, intinya sih biar timnya lebih bagus lagi. iya. Inti utamanya kan itu kan, Mas. Iya, inti utamanya timnya lebih bagus. Kalau kita lihat sekarang kan teknologinya yang dipakai ADD itu ada mesin vakum lah atau yang lainnya dyno juga dari Hah? buatan-buatan apa? Mungkin import juga dari luar negeri. Nah itu sebelum mengenal teknologi ini, Mas Dede dulu kalau mau update atau servisnya gimana, Mas? Pakai alat apa itu? Ya tetap seadanya Mas. Dulu itu waktu saya masih kuliah itu saya ngerjain skok itu di kontrakan Mas. Jadi satu kamar itu ada dulu kan ada yang udah wisuda itu Ya, kamarnya kosong toh dia udah pergi toh. Nah itu saya kasih skok-skok itu bongkar di situ ya seadanya Mas dulu tetepan. Cuman seiring kesini semakin kesini tuh ternyata semakin banyak yang nggak saya tahu. Makanya saya tuh coba melengkapi beberapa hal yang yang biar saya sedikit tahu gitu loh Mas. nah jadi Itu makin sebenarnya. kesini Kalau awal gimana? mulanya tetap manual. Jadi ngisi pun pakai manual, apa-apa feelingnya pakai manual. Tapi semakin kesini ya itu tadi semakin pengen banyak yang tahu. Jadinya ya seperti ini. Berarti ini ya, Mas. Makin kesini tuh Mas Dede ya terus belajar gitu loh. Nggak yang langsung Iya berpuas terus diri gitu. belajar. Sampai sekarang pun juga masih belajar Mas. Masih banyak yang belum tahu. Untuk rencana ke depannya apa nih, Mas? Mungkin ada kepengenan yang belum kesampaian atau gimana? Ya kedepannya ya ini mau gestrek lagi sih sebenarnya Mas.
tahun kemarin kan sempat vakum itu gara-gara kesenangan, gara-gara di low trace. Nah tahun ini tuh Iya. mau gestrek lagi sebenarnya. Nah, itu pertanyaan bagus sih sebenarnya, Mas. Iya. Kalau ngomongin suspensi, ngurus suspensi, mending ngurus suspensi gestrek atau motocross dibandingkan sama road race. Mending mana, Mas? Ya sama-sama sih mas, sama-sama. Cuman saya tertarik di low trace kemarin tuh gara-gara hal baru. Dan ternyata Hmm, banyak hal baru itu bisa saya terapkan di gestrek nantinya. Jadi kalau oh di iya. low trace itu lebih detail mas. Soalnya sirkuitnya kan sama terus kondisinya. Kalau di Iya, iya. motocross kan di akhir-akhir lap itu kan ada yang lubangnya tambah besar, ada yang Oh iya. ini, ada yang itu. Nah kalau di low trace itu kalau fade-nya kan pasti di lap-lap akhir Iya. kebanyakan. Kalau motocross kan biasanya kalau udah jauh biasanya ya jauh, tapi ada juga sih yang fade di lap-lap akhir mas. Cuman kondisi jalan pasti berubah. Iya, iya, benar. Iya. Ini Mas tadi ini sih di awal-awal ada yang komen itu sebenarnya. Loh, Hah? ternyata ADD Suspension itu punya orang Indonesia tuh. Ada yang komen tadi. Indonesia. Logonya aja merah putih mas. Oh iya ya. Oh Iya. iya ya. Ah, ini Pride of Indonesia. cocokologi nih, nggak sengaja pasti merah putihnya. Terus Eh, dipas-pasin. merah putih mas. Loh itu merah putih. Oh, merah putih. Ya udah Mas, kayaknya udah cukup ini ilmunya banyak banget ini. Iya, iya, iya. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang mau upgrade atau service atau apa bisa ngubungin di Instagramnya ADD Suspension langsung aja Iya, ya. iya. Biar nggak salah info. Siap, 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 Mas. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi dibahas, syukur-syukur ada atau mungkin suspensi lain. Kan banyak nih, Mas. Maksudnya usaha-usaha seperti saya ini misalnya mau sharing-sharing apa gitu, ngobrol-ngobrol apa gitu kan kayaknya lebih rame, Mas. Jadi biar lebih hidup. Oh iya iya iya. Jadi dunia suspensi semakin rame gitu ya Mas. Iya, Mas, semakin rame, semakin banyak yang main kan semakin rame. Dan alternatifnya juga makin banyak Mas. Kan muncul Iya, alternatif alternatifnya baru, lebih banyak. suspensi baru. Iya, iya, gitu. Yaudah Mas, terima kasih banyak waktunya. Oke, Mas. Sampai ketemu di sirkuit. Ya, Ya. Assalamualaikum. salam.